kali saya kunjungan ke daerah dan terakhir ke Sulawesi, itu banyak sekali. Dan aduan banyak juga yang bilang, aduh kok cuman statusnya ini, padahal awalnya bilang mau melayani. Itu dari awal saya udah ngomong ke Ibu Gembala, baik-baik deh, benar-benar mau melayani enggak? Jangan kalau cuma status, jangan deh, gak usah. Buat apa? Karena itu instruksi dari Pak Jeffrey juga, Pak Ketua Umum, bahwa terlebih untuk sekarang, kalau orang cuma membawa diri dari luar, sebisa mungkin siapapun dia, gereja lokal jangan terima. Takutnya dia cuma mau cari nama. Untuk itu kenapa Pak Jeffrey selalu rindu, bahkan kami di Majelis Besar merindukan yang mana ketika di gereja lokal masing-masing menciptakan sendiri orang-orang yang sedianya bisa menopang untuk pelayanan. Untuk itu kan beberapa waktu yang lalu sempat saya sampaikan ketika saya lihat bahwa ada momen di mana ketika surat tugas sudah selesai, nah sebelum surat keputusan itu turun, sebaiknya ketika udah ada pengurus, toh kenapa ketika dibilang ya udah jadi pengurus, kenapa di kami didorong lagi supaya kita kasih nih pendeta pembantu dalam hal apa, supaya bantu pelayanan di sini. Cuman kadang-kadang begini, yang salahnya mungkin orang-orang berpikir begini, kalau saya udah jadi pendeta pembantu, wah itu udah berat sekali, udah nggak bisa berbuat apa-apa, harus full time. Saya dulu di gereja lama begitu pola pikir saya, tapi ketika saya di GAB berubah. Karena apa? Ketika sesuatu yang ditawarkan bukan kesannya secara gampangan dapat ini gelar status pendeta pembantu, enggak. Supaya apa, memang benar-benar, karena kita lihat sendiri kan udah koordinasi juga dengan gembala. Nggak mungkin kan ketika gembala asal-asalan untuk mengangkat seorang pejabat gereja, mumpung karena udah menjadi bagian, apalagi udah masuk dalam kepengurusan GAB di gereja lokal, ya seharusnya ya udah nggak apa-apa bagi saya di pengembangan, saya cuma ya udah kasih tahu kalau mereka siap, ya udah di kepengurusan jadi apapun itu ya lantik aja sebagai pendeta pembantu, supaya merasa wow ada suatu kebanggaan secara pribadi dan penghargaan dari gereja. Dan sebenarnya kan PDP ini di peraturan anggaran dasar itu yang menunjuk gembala sidang. Tetapi beberapa kali mungkin terakhir komunikasi ya mungkin lebih sering, apalagi ada ketua MD di sini, mumpung ada sinode, ya udahlah dibilang ya udah Pak Wilson untuk dilantik menjadi pejabat gerejawi. Jadi bagi kami yang mana ketika kesannya mungkin ada orang kesannya wah dipaksakan untuk masuk, ya udah, karena memang itu merupakan suatu kebanggaan kami bahwa inilah bagian dari kami. Toh orang-orang yang nantinya ke depan mungkin yang akan nantinya berisi orbitkan nanti, biarlah mereka juga diberikan status supaya enak. Terlepas ada dia sebagai pekerja, nggak apa-apa. Karena dia punya rumah. Dia punya rumah supaya bisa menjadi rekan. Toh kalau memang mau lebih serius lagi ya ada jadi pendeta muda, jadi pendeta pemudi. Untuk itulah bagi kami kadang-kala jadi apa ya di telinga saya ketika ada di gereja-gereja di tempat lain langsung bilang, oh evangelis, inilah saya nggak suka untuk hal-hal seperti itu, karena kita nggak menganut hal-hal seperti itu. Orang cuma pakai evangelis, sekali lagi saya mau bilang, dia kesana pelayanan, dia kesana, nggak fokus di pelayanan. Mumpung saya lihat kan di sini banyak yang memang benar-benar mau fokus dan orang-orang yang memang bisa dipercaya, itu yang selalu saya katakan kepada Bu Desi. Toh kadang-kala Bu Gembala, Bu Desi, Pak Wilson seringkali diundang keluar, siapa lagi yang mau berdiri di mimbar, siapa lagi yang mau berkhotbah. Saya bilang lebih baik nggak perlu kita panggil orang yang dari luar, apalagi notabene gereja dari luar. Terkadang kan ada aturan-aturan, ajaran-ajaran yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi ajaran kita, itu yang diajarkan, sehingga pada akibatnya membingungkan jemaat. Untuk itulah kami berusaha di hari-hari ini untuk memberikan arahan kepada gembala-gembala. Ketika dia lihat ada orang-orang yang memang sedianya dari awal mau berjuang, ya udah kasih. Bukan berarti itu murahan, enggak, itu bukti bahwa satu bentuk penghargaan lah di dalam gereja ini. Kan memang salah satu tuntutan memang ditulis bahwa yang akan menjadi pendeta nanti muda, pendeta penuh, itu salah satunya
kan harus orang pikirkan STT dan sekolah Alkitab. Nah, kalau ditanyakan sekarang di gereja kita belum ada sekolah tinggi Alkitab ataupun sekolah Alkitab. Tetapi ketika ada sekolah mungkin yang bisa jadi kerja sama GAB kayak kemarin yang Makedonia yang kepala, ya udah nggak apa-apa. Tetapi kalau memang betul-betul kan dia sekolah benar-benar di gereja lokal, jadi pengurus, saya rasa udah bisa dibilang lebih daripada sekolah yang sebenarnya dia duduk, orang duduk. Yang cuma seminggu sekali yang biasanya. Yang saya bingung kadang-kala orang dia cuma duduk 3 bulan sekali, 1 tahun udah STH. Iya kan? Itu yang pada akibatnya bikin apa? Di gereja ini jadi apa? Kacau. Itu untuk ke depan saya percaya bahwa di tempat ini akan melahirkan orang-orang yang sedianya terbeban untuk melayani. Karena kami tahu kan cuma bilang bahwa pelayanan ini punya Tuhan, bukan punya kita. Kita sebagai gereja, kita sebagai organisasi cuma sebagai sarana yang dimana untuk membackup ketika kita hidup di bangsa ini kan harus ada aturan lainnya. Ketika ada gereja berarti ada organisasi yang harus menaungi. Di luar sana kita lihat bersama banyak yang mendirikan persekutuan doa, banyak yang mendirikan ministry yang pada hakikatnya nggak mau berdiri di bawah organisasi, suka pakai aturan main sendiri, pakai cara-cara sendiri, yang penting cuma bikin senang, bikin surga telinga. Dan itu kita tidak mau. Kalau GAB Unlimited Movement boleh ada. Saya percaya sekali lagi karena anugerah Tuhan. Saya tahu banyak perjalanan mungkin yang saya sering bilang kan lomba kekelaman, tapi saya percaya bahwa kalau Tuhan sudah izinkan gereja ini bisa ada di tempat ini, sedianya Tuhan pasti menolong. Saya tahu rekan-rekan semua di tempat ini, bukan malah sudah berusaha sedemikian rupa, mengorbankan tenaga, waktu, uang dan sebagainya untuk pelayanan ini. Teruskan saja, maju terus. Karena saya tahu pasti Tuhan akan tolong. Secara manusia mungkin kan kita masih berpikir Tuhan buat kebutuhan pribadi saya. Ini ditambah lagi untuk pelayanan. Secara manusia kan aduh Tuhan gimana ini Tuhan. Gereja seperti ini. Saya percaya nanti saya berdoa buat ke depan bukan sewa lagi, tapi berdoa supaya menjadi milik sendiri di tempat ibadah. Haleluya. Sebelum saya membacakan mungkin surat keputusan ini, biarlah satu kebenaran firman Tuhan, satu ayat yang coba saya mau sampaikan begini dia puji firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Nah, di sini sekali firman Tuhan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Itulah yang menjadi hal yang mungkin saya sampaikan kepada jemaat Tuhan di Unlimited Movement. Dan sekarang sesuai dengan rapat kami atas rekomendasi dari Majelis Daerah GAB Jawa Barat, sekali lagi saya mewakili Majelis Besar Gereja Anugerah Bethesda. Sebelum saya nantinya akan menyerahkan surat keputusan ini, izinkan saya untuk membacakan surat keputusan yang sudah disampaikan, yang sudah diberikan oleh rekan-rekan Majelis Besar dan Ketua Umum, bahkan semuanya yang hadir pada kemarin hari, yang berbunyi demikian. Majelis Besar Gereja Anugerah Bethesda. Surat keputusan Majelis Besar Gereja Anugerah Bethesda nomor 112 /Escape/MB /GAB /2 Romawi /2025 tentang keputusan pendeta muda di Siana Marina STH menjadi kepala sidang Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Unlimited Movement di Freely Raffles Room, Taman Bougainville, Jalan Aster 2 Romawi, /22 Blok A, Jati Beni, Kota Bekasi.
Majelis Besar Gereja Anugerah Bethesda menimbang bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan membutuhkan hamba-hamba Tuhan yang terpanggil dan bersungguh mengasihi Tuhan, yang dibuktikan melalui usaha kerja keras dalam berbagai kegiatan pelayanan gerejawi untuk tujuan memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. B. Bahwa pendeta muda Desiana Marima STH telah menunjukkan kesetiaan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, organisasi gereja Bethesda, dan menunjukkan kemampuan melayani pekerjaan Tuhan. C. Bahwa berkenaan dengan maksud tersebut di atas perlu menerbitkan surat keputusan ini, mengingat yang pertama, Alkitab sebagai firman Allah. Yang kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gereja Anugerah Bethesda. Memperhatikan yang pertama, rekomendasi dari Majelis Daerah Gereja Anugerah Bethesda Provinsi Jawa Barat. 2. Hasil rapat pleno Majelis Besar Gereja Anugerah Bethesda pada tanggal 15 Februari 2025 memutuskan menetapkan keputusan Majelis Besar Gereja Anugerah Bethesda tentang keputusan pendeta muda Desiana Marima Sarjana Teologi menjadi gembala sidang Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Unlimited Movement di Freely Raffles Room, Taman Bougainville, Jalan Aster, Tanggal 2 dan 22 Blok A, Jati Bening, Kota Bekasi. Pertama, menugaskan pendeta muda Desiana Marima Sarjana Teologi menjadi kepala sidang Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Unlimited Movement di Freely Raffles Room, Taman Bougainville, Jalan Aster, nomor 2, Garis Miring 22, Blok A, Jati Bening, Kota Bekasi. Kedua, melantik pendeta muda Desiana Marima Sarjana Teologi menjadi gembala sidang Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Unlimited Movement di Freely Raffles Room, Taman Bougainville, Jalan Aster 2, Garis Miring 22, Blok A, Jati Bening, Kota Bekasi. Ketiga, memperbarui surat tugas Majelis Daerah Jawa Barat nomor 4 garis 1 garis miring ST garis miring MD JB garis miring GAB garis miring angka nomor 6 garis miring 2024. Keempat, kegiatan-kegiatan pelayanan jemaat yang bersifat koordinasi tetap dalam pembinaan majelis daerah setempat. Maksudnya segala sesuatunya yang berjalan tetap berhubungan baik dengan majelis daerah. Kelima, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2025, Majelis Besar Gereja Anugerah Bethesda, Ketua Umum Pendeta Jeffrey Tatimu Sarjana Teologi, Pendeta Henrico Joneman Kora SH Sekretaris Umum. Dalam keputusan ini nantinya akan disampaikan kepada Majelis Daerah GAB Jawa Barat dan yang kedua kepada pejabat pemerintah setempat. Demikianlah saya membacakan surat keputusan ini. Biarlah ini akan menjadi pegangan ilmu gembala, mulai dari ditetapkan yang bisa dibulgurkan nantinya ketika tanggal 22 awalnya mungkin bisa yang pastinya aslinya ditahan, di copy, yang pastinya mungkin di MD Jawa Barat dikasih tebusan. Jadi inilah kekuatan dari Gereja Anugerah Bethesda Unlimited Movement. Itulah salah satu kemudian kami bahwa dengan ini merupakan legalitas lah yang dari mana organisasi Gereja Anugerah Bethesda berikan buat GAB Jemaat Unlimited Movement, supaya kalau ada apa-apa yang dari orang-orang luar tanya kejelasan status layanan ini, hasil lihat ini aja. Dan ini menjadi satu bukti di mana kalau ini sah, dan bisa dilihat di sini bahwa kalau mereka bisa lihat bahwa Gereja Anugerah Bethesda juga kita sah, bukan abal-abal.
Karena bisa dilihat di sini kan ada nomor surat. Karena kalau mungkin orang lain mungkin dia bisa bikin surat sendiri. Tapi ketika diperiksa di Kementerian Agama tidak jelas. Tapi ini sah dan jelas. Jadi walaupun sempat terjadi kekosongan di surat tugas beberapa waktu yang berjalan, semungkinlah ini mungkin di waktu yang terbaik. Ya, mohon maaf mungkin kalau mungkin ada kekurangan baik kami di majelis besar dan selebihnya juga di majelis daerah. Saya sangat senang hari ini juga Pak Ketua MD bersama dengan Ibu mendampingi kami untuk hadir di tempat ini. Dan sedianya juga mungkin nanti sebagaimana permohonan dari Bu Desi yang harusnya aturan main di gereja kami bahwa pendeta pembantu itu dilantik oleh gembala. Tapi suatu kehormatan besar ada Ketua MD di tempat ini. Jadi bersyukur sangat jarang biasanya untuk hadir seorang pimpinan dan biarlah lewat apa yang menjadi ke depan, rencana ke depan, biarlah inilah biarlah ke depan inilah salah satu bukti bahwa kepedulian dari kami majelis besar dan majelis daerah Gereja Anugerah Bethesda Jawa Barat untuk menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Unlimited terus maju untuk melayani Tuhan. Apapun yang terjadi sama-sama kita saling koordinasi karena kita tahu gereja ini kita bangun sesuai dengan amanah dari Pak Gembala, Pak Ketua Umum, bahwa ini kita ingin keluarga. Sama-sama kita saling menopang, sama-sama kita saling support. Terlepas mungkin apa yang terjadi di waktu yang lalu untuk memulai pelayanan di tempat ini, yakinkan itulah satu proses di mana kita boleh lihat bahwa kita kuat karena ada Tuhan yang menolong kita semua. Oke, doakan kita semua ya. Terima kasih. Atau ada yang keberatan mungkin? Biasanya kan kalau nanya begitu bukan hanya di orang nikah. Ada yang keberatan nggak? Amin. Pekerjaan selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Ketua MD. Ada sesuatu hal mungkin yang bisa disampaikan. Selanjutnya akan melantik. Oke. Baik. Terima kasih. Ya puji Tuhan dari majelis besar sudah hadir tugas. Jadi ya benar-benar kita semangat dan kita terima kasih sama rektor sesuai dengan fungsi masing-masing. Ada yang mengusulkan, ada yang PSK, ada yang mentahbiskan. Ya puji Tuhan. Melayani lebih sungguh dan hari ini kita melantik pendeta pembantu. Pendeta pembantu Bapak Immanuel Wilson Tomasoa. Ya. Saya mulai dengan gembala. Ya, silakan. Kepadaku melayani
Paulus berkata, aku sudah meletakkan tanganku ke atas Timotius. Jadi ada karunia, ada hikmat, dan sekarang ini juga ada pengurapan daripada Tuhan, sehingga pelayanan gereja di tempat ini semakin berjalan dengan luar biasa. 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000. Itu yang akan terjadi. Silakan berlutut, Pak. Kita habiskan sebagai pendeta pembantu. Haleluya. Melayani dari sini. Melayani. Mari kita arahkan tangan kita. Lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Bapa di dalam surga yang kami kenali dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini kami bersyukur Tuhan, di mana anakmu menyerahkan diri. Bapak Immanuel Tuhan Wilson, Engkau berkati, Engkau tolong Tuhan. Terima kasih buat panggilan yang sudah dia jawab dan yang mau melayani Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, oh kami melantik ya Tuhan sebagai pendeta pembantu. Allah yang memulai pekerjaan yang baik, Allah yang memulai Tuhan dan Allah yang meneruskannya. Engkau yang melengkapi banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tetapi ketika kami memandang kuasa-Mu, oh urapan itu yang menyanggup,kan kami. Bukan kuat dan gagah kami, tetapi oleh lawatan Roh Allah. Urapi dia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami habiskan dia menjadi pendeta pembantu di gereja Bogeville di tempat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu mengurapi, Roh Kudus-Mu menguatkan, Roh Kudus-Mu memberikan kuasa kepadanya, sehingga jemaat Tuhan semakin digelarkan dengan baik. Urapan Allah, kuasa Allah menjadi miliknya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih. Jadi ucapkan salam bersama dia, Bapak Pendeta Pembantu Wilson. Sekali lagi sebentar. Puji Tuhan, kita akan melihat persembahan di amplop masing-masing dan kita angkat di tangan kanan kita. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan curahkan dalam rumah tangga kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami, persembahan kami untuk menunjang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap tangan yang terangkat untuk memberikan menunjang pekerjaan di tempat ini. Berkati tangan-tangan memberi atau tidak memberi, berkati yang sama tercurah bagi kami, berkati pekerjaan kami, berkati anak cucu kami, berkati suami istri, berkati anak-anak muda, berkati semua kami di tempat ini, sehingga dari hari lepas hari kami menikmati anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Kami memberkati setiap jemaat yang memberikan perpuluhan, memberkati setiap jemaat yang memberikan ucapan syukur, memberkati setiap jemaat yang memberikan persembahan lainnya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang besar. Terpujilah nama Tuhan kami yang luar biasa. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita.
Angkat kedua belah tangan dan terima berkat Tuhan. Anugerah dan cinta Tuhan yang besar, yang melebihi apapun, menyertai saudara dan saya hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus memberkati suami, memberkati istri, memberkati anak-anak, memberkati pekerjaan, memberkati meja makan kami, memberkati semua dan seisi rumah tangga kami, dan juga memberkati setiap tetangga kiri kanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.